Berbagai kendala dihadapi dalam proses evakuasi korban longsor di jalur Pacet Cangar, Kabupaten Mojokerto, mulai dari kondisi tanah yang labil serta cuaca ekstrim. Lalu apa yang akan dilakukan untuk memitigasi bencana yang terjadi di Kabupaten Mojokerto? Untuk membahasnya kita bergabung dengan Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto, Bapak Yoi Afrida Susatyo Jati. Kita ke Pak Yoi, selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, sejauh ini bagaimana evaluasi BPBD terhadap penanganan bencana longsor yang terjadi pada Kamis kemarin? Ya, terima kasih. Jadi memang Alhamdulillah segenap stakeholder telah bahu-membahu, berkolaborasi, bersinergi untuk dapat diketemukan percepatannya. Mengingat awalnya adalah hujan yang deras mulai pukul 10 pagi sampai kejadian jam setengah 12, itu tidak berhenti-berhenti, sampai malam tidak berhenti-berhenti. Kebetulan kontur tanah di situ itu tanahnya tanah gembur dan tanah labil. Sehingga begitu ada hujan deras dari atas, itu ada saluran air semacam sungai yang akan mengalirkan air dari atas, itu tersumbat ranting-ranting, sehingga dari ranting-ranting yang tersumbat itu terjadi longsoran yang sangat luar biasa. Itu kejadiannya. Memang kebetulan Jawa Timur termasuk Mojokerto adalah masih cuaca ekstrim. Hasil evaluasi kami, jadi kemarin itu jam 17.00 kami tutup untuk obsar hari pertama, mengingat yang kita utamakan adalah keselamatan dari para penolong terlebih dahulu. Baru pagi tadi kita buka, kita apelkan obsar untuk hari kedua, di mana di situ kita bagi dengan 5 seru, satuan rescue unit atau 5 grup. Seru yang pertama itu melakukan pencarian pertolongan di lokasi adanya bangkai mobil yang kemarin diketemukan satu korban meninggal. Dari situ kemudian seru yang kedua itu membuka jalur evakuasi yang mempermudah para penolong maupun nanti korban untuk naik maupun turun. Seru yang ketiga terdiri dari alat komunikasi, karena di sini adalah tidak ada jaringan baik HT maupun dari HP, sehingga ada koneksi khusus dari teman-teman relawan bersama BPBD, bersama Polri, apa yang dibutuhkan di bawah dan apa yang dibutuhkan yang di atas, bantuan-bantuan material semacam apa seperti tandu, tali temali, dan lain sebagainya sehingga cepat. Yang keempat adalah yang ada di atas. Yang ada di atas ini terdiri dari berbagai macam ambulan dan juga untuk pengaturan lalu lintas, karena lalu lintas kita tutup dari 2 arah, baik dari Batu maupun dari Mojokerto, dari Pacet. Sedangkan seru yang kelima, kita ada di atas, awal mulanya longsoran, kita siapkan 2 drone di sana, di mana 2 drone ini memonitor, memitigasi apabila terjadi hujan deras lagi, sehingga nanti apabila nanti ada longsor susulan yang dikhawatirkan, dari teman-teman komunikasi langsung segera menyampaikan ke bawah bahwa segera untuk mengevakuasi diri ke atas untuk keselamatan kita bersama. Sehingga yang jelas ini adalah keselamatan dari penolong terlebih dahulu. Kemudian alat berat sudah kita turunkan, tapi belum berani kita mainkan. Kenapa demikian? Karena kondisi tanahnya labil. Alat berat kemarin coba kita mainkan, ternyata ada getaran-getaran. Ya, getaran-getaran ini membahayakan para penolong yang ada di bawah. Kedalamannya sekitar 30 meter, ke atasnya 50 meter. Besok jam 8 kita akan rakor bersama stakeholder terkait. Insya Allah akan diraui oleh Ibu Gubernur Jawa Timur untuk mengevaluasi sekaligus langkah strategis apa yang agar jalur Pacet Cangar Batu ini bisa dilewati, karena ini adalah merupakan jalur provinsi. Apakah sudah boleh untuk alat berat ini main, mengingat jangan sampai ada korban lagi. Kondisi cuacanya masih luar biasa. Saya kira ya, itu. Pak Yoi, dari berdasarkan peristiwa ini, apakah BPBD sudah memetakan area mana saja yang berpotensi longsor susulan, Pak? Dan maksud kami seluas apa daerah yang berpotensi terjadi longsor ini? Jadi begini, kita itu sebenarnya sudah punya peta potensi longsor maupun banjir maupun angin puting beliung. Termasuk di wilayah sepanjang jalur Batu Pacet ini lewat Cangar ini, itu rawan longsor apabila terjadi hujan deras.
Lah, daerah mana? Selama ini ya di daerah situ baru kali ini, sebelumnya hanya di sekitarnya sebelumnya maupun sesudahnya, dan itu pun kecil-kecil saja, hanya menutupi akses jalan sebentar, dibersihkan selesai. Dan ini sangat luar biasa. Dan tadi sudah kita pasang EWS longsor di atas, mudah-mudahan nanti jangan sampai EWS sampai bunyi lah, biar tidak ada longsor susulan. Saya kira itu, kita sudah punya peta kerawanan bencananya. Ya, Bapak menyampaikan bahwa baru kali ini ya terjadi peristiwa seperti ini. Jadi kalau boleh diurai kembali secara spesifik penyebabnya untuk peristiwa ini tuh apa Pak? Sehingga kan artinya ini persiapan logistik dan juga peralatan untuk memitigasi di titik ini kan juga harus lebih ekstra begitu. Iya, betul. Jadi tahun lalu sudah kita lakukan mitigasi. Tetapi tidak ada kejadian, alhamdulillah. Baru tahun ini kejadian, itu posisinya adalah karena penyebabnya hujan deras intensitas tinggi yang terus-menerus. Kebetulan kontur tanahnya ini tanah labil, sehingga langsung masuk ke tanah itu kebetulan ada sumbatan-sumbatan material dari ranting-ranting pohon, sumbatan-sumbatan alam, bukan sumbatan buatan, dan itu membawa arus dari atas langsung turun ke bawah. Langsung turun ke bawah begitu derasnya sampai membawa batu-batu dan pohon-pohon yang sampai menimpa kendaraan yang lewat. Jadi memang betul-betul karena faktor alam. Kita sudah berupaya melakukan mitigasi bersama dengan Tahura Air Suryo, karena ini kawasan Tahura Air Suryo bersama FPRB, Forum Pengurangan Resiko Bencana, dan stakeholder terkait BPBD. Kita aktif melakukan mitigasi, dan ini nanti setelah selesai ini juga akan kita lakukan mitigasi ulang kejadian-kejadian semacam apa agar tidak terulang kembali. Pak Yoi, terima kasih untuk update informasinya dan juga terima kasih bersama rekan-rekan juga sudah berhasil mengevakuasi para korban. Kita tunggu seperti apa nanti langkah strategis yang besok juga akan baru dibicarakan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kami tunggu update-nya Pak Yoi, terima kasih sudah bergabung bersama Metro hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum, salam tangguh, salam kemanusiaan.